saya lagi ada di TBM Sehati, daerah Gunung Puntang, Kabupaten Bandung. Nah ini nih saya pengen dari sebanyak ini ada satu buku yang belum ditaruh di sini karena masih bungkus. Ini tulisannya Mang Yayat, ada juga yang antologi beberapa. Dari sebanyak ini hanya 3 buku yang pakai ISBN. Nah saya pengen tanya nih buku yang pertama nih. Ini ada sebelah saya ada Mang Yayat. Mang Yayat ini tolong diceritain bukunya. Dari awal mula bukunya, bikin berapa eksemplar, terus gimana proses awal sampai akhir, terus habis berapa untuk cetaknya, apa pakai dana sendiri atau ada dana dari lain? Coba ceritain Mang Yayat. Baik, ya ini buat teman-teman ya, ini sekedar menginformasikan gambaran saja. Jadi kalau dari sekian banyak buku itu memang yang pakai ISBN itu cuma ada 3, itu pun antologi sama yang dibuat pertama gitu kan. Kalau yang lain-lainnya itu nggak pakai ISBN. Kenapa? Karena ini ingin membuktikan bahwa untuk membuat buku itu tidak mesti harus ada ISBN. Terus karena tujuan Mayat sendiri sebetulnya bukan untuk bagaimana buku ini bisa jadi sebuah ada tulisan ISBN, tapi lebih kepada bagaimana yang namanya peristiwa, kejadian, pemikiran dan lain sebagainya itu bisa terdokumentasikan gitu. Sehingga apapun yang bisa ditulis ya dituliskan, apapun yang bisa dibukukan ya kita bukukan gitu. Sehingga dalam buku pertama bahkan ini yang judulnya Gerilya Literasi, ini kita cetak dulu itu 200 eksemplar waktu launching di Rumah Dunia di Serang, Banten gitu. Nah pada waktu itu buku-buku tersebut dibagikan, bahkan kalau bisa dibilang buku tersebut nyampe ke Amerika, nyampe ke Jerman, sama nyampe ke Malaysia gitu. Nah buku-buku itu, dan itu merupakan salah satu bukan kebanggaan tapi lebih kepada sebuah harapan gitu, bahwa buku yang memang tulisan sederhana awalnya memang dipaksa selama 1 minggu ini harus beres dalam penulisan, dan itu dipaksa sama Mas Golagong. Kenapa? Karena waktu itu kata Mas Golagong kalau tidak dipaksa nggak bakalan jadi, sehingga dipaksa lah sama Mas Golagong gitu. Walaupun dengan tulisan-tulisan dan ada dorongan dari luar ya. Ada dorongan dari luar awalnya gitu, karena memang megang komputer pun itu baru. Sehingga prosesnya itu memang cukup lama juga gitu kan. Untuk belajarnya pun dan menulisnya itu di sudut baca soreang, dan lagi-lagi di sini ada sebuah dorongan juga untuk menuliskan ini dari Pak Agus juga, sehingga belajar komputer di situ dari pagi sampai jam 12 malam, jam 11 malam itu untuk menulis. Nah, untuk membuat satu halaman saja di situ kadang-kadang lebih dari 1 jam. Itu untuk menulis satu halaman, bahkan bukan satu halaman sih, lebih kepada paragraf gitu kan. Satu paragraf saja itu berada di depan komputernya tuh lama gitu. Iya. Untuk menyusun kalimatnya ya. Untuk menyusun kalimatnya gitu. Ini terus terang Dan waktu masih itu proses ya. Sangat-sangat baru gitu kan. Belajar komputer baru, belajar Facebook baru, belajar mengenal huruf juga baru. Yang tadi buku ini buku pertama. Ini buku pertama. Ini dicetak 200. Ini dicetak 200. Dananya. Ini dibantu layoutnya dibantu? Enggak. Ini layout sendiri. Gitu. Pokoknya kasih naskah ini ke percetakan, bikin 200. Nah, terus habis budget berapa dan biaya dari mana waktu itu? Ini biayanya diberi dari Kepala Perpustakaan Kabupaten Bandung pada waktu itu, Bu Haji Irma. Nah ini tulisan Mayat diberikan ke Bu Haji Irma. Nah dari Bu Haji Irma disuruhlah ada salah satu relawan namanya Pak Jam-Jam. Nah Pak Jam-Jam inilah yang mencoba untuk mengedit gitu pada awalnya gitu. Nah, sehingga buku tersebut dicetaklah sama beliau gitu.
Dan ini buku pertama gitu kan, pertama Mayat, yang akhirnya dari situ Mayat terus mencoba dengan berbagai judul, dengan berbagai peristiwa gitu kan. Akhirnya ya buku yang lain. Jadilah buku yang lain. Nah, kalau sekarang yang rencananya itu untuk edisi di Gunung Malabar yang nanti di Kemah Literasi dimunculkan itu mungkin yang ke-17. Wih, luar biasa. 17 buku guys. 17 buku. Ayo, kapan nih teman-teman Depok? Kita rencana yang kemarin. Ayo dong, jangan naskahnya jangan di komputer aja nih, ayo. Jadi untuk kalimat Mayat sendiri ketika membukukan ini ingin membuktikan dan ingin mewariskan kepada anak, kepada suami, kepada cucu bahwa menulis itu tidak mesti harus perguruan tinggi, menulis itu tidak mesti harus punya ISBN, punya buku juga sama, termasuk ketika Mayat menuliskan ini latar belakangnya adalah ingin memberikan sebuah rekam jejak bahwa suaminya, anak, bapaknya, kakeknya ini pernah menjadikan sebuah perjalanan dibentukkan dalam bentuk rekam jejak bahan pustaka. Itu warisan untuk keluarga Mang Yayat, sehingga Mayat tidak berpikir buku ini harus jadi uang, tapi harus jadi sebuah rekam jejak sejarah. Itu Iya, luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Motivasi yang cukup bagus teman-teman. Kita tunggu yang punya tulisan segera dibukukan.